45 orang anggota DPRD. Jadi kami di awal membahas ini lewat telaah dan kajian oleh 45 orang, kemudian diperdalam lewat komisi-komisi 45 orang juga, kemudian disimpulkan oleh Badan Anggaran. Kita sepakati begitu. Melihat itu, kita melihat bahwa semua rekomendasi itu penting dari masing-masing komisi. Dari bidang pemerintahan dan hukum, kita segera minta bahwa jabatan-jabatan kosong, kemudian terkait dengan penaikan pengaturan jabatan, itu jangan berdasarkan keinginan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu catatannya tadi. Kemudian di bidang keuangan dan pendapatan, tadi ada beberapa catatan-catatan tentang target. Kenapa kita tetap memasukkan, apapun alasannya, bahwa APBD kita punya hutang di sini. Artinya kita punya defisit pendapatan yang harus kita tutup di 2021. Walaupun ada pandemi seperti itu, tapi sekarang harus segera dikejar defisitnya. Kemudian dari segi pembangunan, kita banyak tadi menekankan pada penanganan banjir, ya, penanganan banjir dan beberapa bangunan-bangunan yang sekarang belum termanfaatkan dengan baik. Dan kemudian di bidang Kesra yang paling banyak tadi catatannya terkait dengan penanganan pandemi COVID yang datanya kurang akurat, kemudian updating data, kemudian peningkatan pelayanan kesehatan, dan tadi ada catatan kita akan minta merelokasi Puskesmas Bareng, ya, supaya segera bisa menjadi ditempatkan yang strategis. Dan nanti karena kita sudah mendapat jawaban juga terkait itu dari hearing, untuk Puskesmas Bareng itu akan menjadi RTH, ruang terbuka hijau, karena pemindahannya di tempat RTH juga, sehingga ada cuma pemindahan lokasi saja. Dan itu kita bersyukur semoga di tahun ini segera bisa dilaksanakan. Kemudian terkait dengan pendidikan juga banyak tadi menjadi catatan terkait dengan tatap muka. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama-sama kita awasi, bukan saja oleh pemerintah tapi masyarakat ikut mengawasi, jangan sampai muncul klaster baru. Uji coba yang dilakukan tadi sudah banyak disampaikan juga. 31 kita tahu semua rekomendasinya yang disampaikan, saya kira normatif, dan itu catatan-catatan yang memang harus kita lakukan bersama-sama. Tapi kita juga perlu ingat bahwa di tahun 2020 itu praktis kita, ya, karena situasi nasional, bahwa kita ada masalah COVID kemarin. Contoh, ya, bahwa pendapatan, dari segi pendapatan kan kita turun 8, sekian persen. Dari targetnya 100% kemarin 91, sekian persen. Berarti kan ada penurunan 8, sekian persen. Target awal malah waktu itu turunnya 40%, 60%. Tapi saya patok 20% turunnya dari sekarang. Artinya bahwa kita sudah lakukan banyak hal, dan karena situasi kondisi itulah yang mungkin tadi memang tidak sesuai capaian-capaian pada kondisi-kondisi yang normal. Ini kan kondisi-kondisi yang new normal. Maka terima kasih, dan itu akan menjadi catatan kami. Maka saya kira sangat penting ke depan di tahun ini, tahun 2021, kita masuk pada Propoperda, bahwa nanti akan ada review namanya RPJMD terkaitan dengan masalah capaian itu, karena kondisi-kondisi tidak normal. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi yang dulunya 6,7, kita sekarang kan min 2,26, kabupaten min 2,68, Batu min 6, sekian. Artinya ini adalah secara nasional. Dan karena itulah maka berpengaruh terhadap kemiskinan, mesti bertambah kemiskinannya. Kemiskinan yang kemarin 4,7 sekarang menjadi 4,44. Cuma kedalaman kemiskinan saya kira tidak begitu, hampir sama, karena ini pada kerak. Juga terkait dengan masalah PTP, jadi pengangguran terbuka kita naik, ya. Dan sekarang kita urutan dulu, kita dulu ranking pertama, urutan pertama se-Jawa Timur. Jadi sekarang kita masuk urutan ketiga, pertama Sidoarjo, kedua Surabaya, dan ketiga adalah Kota Malang, berkaitan dengan jumlah pengangguran tertinggi se-Jawa Timur. Memang sejak dulu kita masih PR besar kita adalah pengangguran terbuka. Akan tapi saya sudah bilang pada BPS, ini kan basic BPS.
yang disasar itu hanya pekerja formal, pekerja informal tidak pernah disasar. Lain dengan di kabupaten, di daerah-daerah agraris ya, ini orang yang pergi ngarit gitu sudah termasuk tidak nganggur. Tapi orang-orang di sektor informal kita, pekerja-pekerja IT, pekerja-pekerja animasi, pekerja-pekerja yang lainnya ini kan tidak masuk. Nah, ini ke depan saya akan minta kepada BPS atau kita nanti mau update apa yang menjadi saran dengan DPR nanti berseiring dengan program kami. Nanti ada yang namanya kita kerjasama dengan Dasawisma untuk updating data tentang kemiskinan ya, tentang kesehatan dan seluruhnya. Karena kalau data basicnya dari BPS itu kan update-nya itu pencacahannya 2 tahun berikutnya kan gitu. Nah, ini kita update terus dan nanti ada kebijakan-kebijakan lokal yang akan bisa menjadi penyembuh dari hal yang ada di lapangan. Pak, upaya untuk meningkatkan capaian 8 indeks tadi seperti apa Pak nanti? Saya kira on the track sebetulnya kalau kita tidak masuk pada pandemi ini. Jadi 8 tadi kan karena seluruh Indonesia itu mesti ya. Jadi DPR bukan berarti DPR kok tidak beralasan sekali. Ya memang tidak capai karena apa? Kita semuanya posisi pertumbuhan ekonomi nggak mungkin kan, pertumbuhan ekonomi kita secara nasional, presiden juga sama, gubernur juga sama.